Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Prodi PGMI. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Sejarah Peradaban Islam yang diampu oleh Bapak Teguh Yunianto, MPD. Pada pembahasan materi terdapat 2 poin. Yang pertama, periode Khalifah Utsman bin Affan. Poin kedua, periode Khalifah Ali bin Abi Thalib. Periode Khalifah Utsman bin Affan pada tahun 644 sampai 656 Masehi. Nama lengkapnya adalah Utsman bin Affan bin Abi al-As bin Umayyah dari suku Quraisy. Ia memeluk Islam karena ajakan Abu Bakar dan ia pun menjadi salah satu seorang sahabat terdekat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Para penulis sejarah membagi zaman pemerintahan Utsman menjadi 2 periode, yaitu yang pertama, 6 tahun pertama merupakan masa kejayaan pemerintahannya, dan yang kedua, 6 tahun terakhir merupakan masa pemerintahan yang buruk. Awal pemerintahan Utsman diwarnai dengan suasana yang kurang kondusif. Masyarakat terpecah menjadi 2 kelompok. Pertama, kelompok pendukung Ali yang kurang mendukung pemerintahan Utsman. Yang kedua, kelompok pendukung Utsman yang mendukung kepemimpinannya. Tipe kepemimpinan Utsman bin Affan. Metode kepemimpinan Utsman ini juga sudah beliau sampaikan di awal khutbah kepemimpinannya, yaitu dengan berlandaskan Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman kemudian petunjuk. Baiklah, selanjutnya yang kedua itu ada kontribusi Khalifah Utsman bin Affan dalam peradaban Islam. Yang A, pelebaran Masjid Nabawi. Bentuk Masjid Nabawi pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangatlah sederhana. Alas bawahnya batu bata, atapnya pelepah kurma, dan tiangnya terbuat dari balok kayu pohon kurma. Abu Bakar dalam pemerintahannya tidak menambahkan apapun untuk Masjid Nabawi. Kemudian pada masa Khalifah Umar bin Khattab direnovasi ulang. Namun corak bangunannya tetap sama seperti semula. Selanjutnya yang B, perluasan wilayah. Di masa pemerintahan Utsman, negeri-negeri yang telah masuk ke dalam kekuasaan Islam yaitu yang pertama ada Barkoh, Tripoli Barat, sebagian selatan negara Nubah, Armenia, dan beberapa negara lainnya. Yang C, pembangunan angkatan laut. Pembangunan angkatan laut bermula dari adanya rencana Khalifah Utsman untuk mengirim pasukan ke Afrika, Mesir, dan lain sebagainya. Untuk sampai ke daerah tersebut harus melalui lautan. Nah, oleh karena itu Utsman itu membangun pembangunan angkatan laut. Yang D, kodifikasi Al-Quran Mushaf Utsmani. Jadi langkah pengumpulan mushaf ini merupakan salah satu langkah strategi yang dilakukan Khalifah Utsman bin Affan, yakni dengan meneruskan jejak khalifah pendahulunya untuk menyusun dan memodifikasi ayat-ayat Al-Quran dalam sebuah mushaf. Karena selama pemerintahan Utsman banyak sekali bacaan dan versi Al-Quran di berbagai wilayah kekuasaan Islam yang disesuaikan dengan bahasa daerah masing-masing. Dengan dibuat oleh Zaid dan Tasbit dan sahabat-sahabat yang lain, Khalifah berusaha menghimpun kembali ayat-ayat Al-Quran yang autentik berdasarkan salinan kitab suci yang terdapat pada Siti Hafaz
salah seorang istri Nabi yang telah dicek kembali oleh para ahli dan hafiz dari berbagai kabilah yang sebelumnya telah dikumpulkan. Baik, yang selanjutnya adalah periode Khalifah Ali bin Abi Thalib. Setelah peristiwa pembunuhan Utsman bin Affan, kota Madinah dilanda ketegangan dan kericuhan. Wali kota Madinah, Al-Ghafiqi ibnu Had, mencari-cari orang pantas untuk menjadikan khalifah untuk dibaiat. Namun, penduduk Mesir memilih Ali untuk mengamangku khalifah. Namun ia enggan dan menghindar. Rakyat dan para pembesar mengalami kerisauan. Pembincangan yang mereka risaukan adalah tidak adanya pemimpin negara dan tidak ada iman. Kemudian, keadaan yang sangat berbahaya ini memerlukan pengangkatan seorang pemimpin yang dengan segera untuk menghindari perpecahan dan kehancuran yang mengancam keutuhan negara. Pada waktu itu ada 4 orang sahabat Nabi SAW dari 6 yang dipilih, yaitu Ali bin Abi Thalib, Thalha, Zubair, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Dilihat dari strategi segi, Ali dianggap yang paling utama dalam sebuah pertemuan pemusyawaratan Abdurrahman bin Auf, menetapkan Ali sebagai tokoh yang paling dipercaya umat setelah Utsman bin Affan. Atas dasar itu mereka memandang Ali sebagai pemimpin mereka dan tidak pula ada seorang pun yang dipercaya selain Ali. Jika ada seseorang yang mencalonkan diri di samping Ali, pasti tidak akan terpilih karena levelnya jauh di bawah Ali. Yang satu, kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Pada kepemimpinan Ali bin Abi Thalib, yang pertama, tipe demokrasi. Paham demokrasi ini merupakan paham yang dikembangkan dan dianut oleh kaum Khawarij. Menurut mereka, khalifah atau imam harus dipilih secara bebas dan oleh umat Islam. Tipe karismatik. Sifat Ali hari pertama kekuasaannya, Khalifah Ali bin Abi Thalib selalu memperhatikan dan mencermati keadaan rakyatnya. Berusaha meneliti apa saja yang mengusik, menyakiti, dan menyulitkan hidup mereka. Kemudian yang ketiga adalah tipe militeristik. Dalam bidang pemerintahan ini, Ali berusaha mengembalikan kebijaksanaan Khalifah Umar bin Khattab pada kesempatan memungkinkan. Ia melakukan beberapa hal. Yang pertama, membenahi dan menyusun arsip negara dengan tujuan untuk mengamankan dan menyelamatkan dokumen-dokumen Khalifah. Kemudian yang kedua, membantu kantor Hajib perbendaharaan. Yang ketiga, mendirikan kantor Sahib al-Surta, pasukan pengawal. Dan yang terakhir, mendirikan lembaga Qadi al-Muddalim, suatu unsur pengadilan yang kedudukannya lebih tinggi dari Qadi memutuskan hukum atau Muhtasib, mengawasi hukum. Yang kedua, kontribusi Khalifah Ali bin Abi Thalib dalam peradaban Islam. Khalifah Ali bin Abi Thalib membangun kota Kufah secara khusus. Pada awalnya kota Kufah disiapkan sebagai pusat pertahanan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Akan tetapi kota Kufah kemudian berkembang menjadi pusat ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu nahwu, dan ilmu pengetahuan lainnya. Ilmu pengetahuan klasik Islam dibagi menjadi 2 macam, yaitu ulum an-naqliyah yang bersumber pada Al-Quran atau dalil naqli, disebut juga ulum al-syariah, dan ulum al-aqliyah, ulum al-ajam. Dalam periode Khulafaur Rasyidin masih didominasi oleh ilmu-ilmu naqliyah. Lahirnya ilmu qiraat erat kaitannya dengan membaca dan mempelajari Al-Quran. Pada masa itu muncul ilmu tafsir yang berguna untuk memahami ayat-ayat Al-Quran. Ilmu hadis belum dikenal pada masa ini, namun pengetahuannya tentang hadis sudah berkembang luas di kalangan umat Islam. Dan ilmu nahwu berkembang di Basrah dan Kufah. Ali bin Abi Thalib adalah pembina dan penyusun pertama dasar-dasar ilmu nahwu. Khat Al-Quran berkaitan erat dengan penulisan dan penyebaran Al-Quran pada masa ini. Al-Quran ditulis dengan tulisan Kufi, sedangkan untuk surat menyurat
Pada kesimpulan yang pertama, kepemimpinan Utsman bin Affan menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai landasan kepemimpinan. Kontribusi Utsman dalam peradaban Islam yaitu pelebaran Masjid Nabawi, penyebaran wilayah angkatan laut, dan kodifikasi Al-Quran. Kesimpulan yang kedua, tipe kepemimpinan Ali bin Abi Thalib dengan cara demokrasi, karismatik, dan militeristik. Kontribusi Ali dalam peradaban Islam menjadikan kota Kufah dikembangkan menjadi pusat ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu nahwu, dan ilmu pengetahuan lainnya.